segala sesuatu yang sudah terlanjur atau tidak sengaja masuk ke dalam rongga tubuh, masuk ke dalam rongga perut, jauf, min ghairi ma'murin bihi, yang disebabkan perkara yang tidak diperintahkan, tidak disyariatkan, maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang puasa, tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan puasa. Yang insya Allah kita akan bertanya kepada guru kita, Abuya Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan Abuya tentang permasalahan berpuasa. Nah, dalam mandi yang biasa kita lakukan pagi atau sore, terkadang kita merasa ada air yang masuk melalui telinga kita saat kita mandi. Tapi kita belum bisa memastikan apakah benar ada yang masuk atau tidak. Padahal saat itu kita sedang berpuasa. Dan juga kita sudah berhati-hati, tapi tetap ada perasaan ada yang masuk. Cuman belum yakin. Pertanyaannya, apakah dalam keadaan seperti itu puasa kita batal atau harus diqadha atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Terkait kepada permasalahan daripada yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin muslimat adalah mandi di waktu pagi dan sore. Kebiasaan mereka melakukan mandi pagi dan mandi sore. Terkait pada permasalahan mandi ini kan, kalau mandi hanya separuh badan ke bawah tidak dipermasalahkan ya Ustaz ya. Yang dipermasalahkan adalah mandi yang bentuknya adalah keramas, kan begitu, yang mengguyurkan air itu ke atas mulai ujung kepala. Maka ada halnya masuknya air ke dalam telinga ketika mandi itu tanpa ada unsur kesengajaan. Artinya dengan sendirinya secara otomatis dengan mandi itu pasti air itu masuk ke dalam telinga. Nah, gitu. Di sini para alim ulama menetapkan satu kaidah fikih. Ada satu kaidah fikih itu Ustaz. Kaidah fikih dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz 2 halaman 265. Nah, di sana disebutkan walhasil annal qa'idah indahum annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi au min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir. Itu kaidahnya Ustaz. Alhasil annal qa'idah, itu ada satu kaidah, setiap sesuatu atau segala sesuatu yang sudah terlanjur atau tidak sengaja masuk ke dalam rongga tubuh, masuk ke dalam rongga perut, jauf, min ghairi ma'murin bihi, yang disebabkan perkara yang tidak diperintahkan, tidak disyariatkan. Kata para alim ulama, min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi. Maka perkara yang masuk ke dalam tubuhnya tadi karena ada unsur ketidaksengajaan atau karena ada unsur yang terlanjur begitu, tapi perkara itu tidak disyariatkan, tidak dianjurkan, tidak diminta oleh syariat, maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Dapat membatalkan puasa. Au min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir. Adapun perkara yang disebabkan atau yang diperintahkan oleh syariat, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Kalau sampai masuk air itu ke dalam tubuhnya, sedangkan itu adalah perkara yang memang diperintahkan, dianjurkan, disunnahkan oleh syariat, maka tidak membatalkan. Dari kaidah di atas ini Ustaz begini, memahaminya begini. Disimpulkan, kalau begitu air yang masuk ke dalam telinga ketika mandi hukumnya ditafsil. Dirinci dulu. Perinciannya begini. 1. Apabila masuknya air ke dalam telinga terjadi mandinya itu adalah mandi yang memang diminta oleh syariat, matlub, atau diperintahkan oleh syariat, seperti misalnya mandi wajib, mandi junub, atau mandi sunnah, seperti mandi sunnah untuk sholat Jumat misalnya. Maka dalam hal ini apabila air tersebut masuk ke dalam telinga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa.
Dikatakan tidak membatalkan puasa karena apa? Yang pertama, dengan catatan tidak membatalkan puasa apabila cara mandinya dengan cara mengambil gayung dan menuangkan air ke atas kepala. Nah, gitu ya. Mengambil gayung, ciduk begitu, lalu menuangkan air ke atas kepalanya, tidak dengan cara menyelam. Kalau dengan cara menyelam jelas membatalkan puasa. Dengan cara menyelam ke dalam kolam air begitu, membatalkan puasa. Yang kedua, dapat membatalkan puasa kalau memang cara mandinya dengan cara inrimas, tadi menyelam ke dalam air tersebut, ke dalam kolam renang atau ke dalam sungai atau laut begitu. Maka dikatakan di dalam kitab apa itu namanya At-Taqrirat As-Sadidah kalau tidak salah, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi ay masyru'an fardhan ka ghusli janabatin aw sunnah ka ghusli jum'atin fala yabtulus shaum. Bila mandinya tersebut terjadi karena memang disyariatkan oleh syariat, seperti mandi janabah, mandi junub, mandi wajib, atau mandi sunnah seperti mandi jum'ah, maka tidak membatalkan puasa idza tasala bis-sabbi. Kalau mandinya dengan cara menggayungkan gayung, air gayung tersebut, ngambil, lalu kemudian dia menuangkan. Fala yabtulus shaum, tidak membatalkan puasa. Wa amma idza tala bil inghimas fa yabtul. Apabila dengan cara kemudian menyelam, maka pasti batal puasanya. Itu yang pertama Ustaz ya. Yang pertama. Adapun dikatakan idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bihi. Nah, beda halnya kalau kemudian mandi itu memang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, tidak diperintahkan. Seperti misalnya ka ghusli tabarrudin. Seperti mandi untuk bersih-bersih badan, untuk mendinginkan badan. Au li tandzifin atau untuk menyegarkan badan, di tabarrudin. Au li tandzifin untuk membersihkan badannya, mensucikan badannya daripada kotoran-kotoran debu misalnya begitu ya. Fayabtulus shaumu idza sabaqahul ma'u, maka yang demikian itu dapat membatalkan puasa secara mutlak ya. Wa illam yata'ammad, maka batal puasanya kalau air itu masuk ke dalam telinga walaupun tidak disengaja, secara mutlak batal puasanya. Jadi kalau orang sekarang puasa ingin mandi bersih badan untuk mendinginkan badan, menyegarkan badan begitu, lalu ambil gayung, dia mandi di siang hari bulan Ramadan atau sore hari bulan Ramadan, maka walaupun tidak disengaja air itu masuk ke dalam telinganya, tetap batal puasanya. Tetap batal puasanya Ustaz. Begitu ya. Sawa'un kana ightasala bis-sabbi ambil inrimas. Baik mandinya itu dengan cara menggayungkan, menuangkan air dari atas kepala atau apalagi dengan cara menyelam. Itu disebutkan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah kalau tidak salah saya nukilkan, halaman 453 sampai 454. Jadi intinya adalah kalau mandi sore, mandi pagi hanya sifatnya adalah menyegarkan badan, untuk membersihkan badan, itu tidak disyariatkan kalau di siang hari bulan Ramadan atau di sore hari bulan Ramadan. Bahkan bisa membatalkan puasa kalau sampai air itu masuk ke dalam telinga, baik disengaja atau tidak sengaja, baik dia tahu atau dia tidak tahu. Jadi hendaknya bagaimana kalau kita ingin mandi sore Ustaz? Solusinya hanya mandi separuh badan saja. Tidak usah pakai kepalanya, hanya separuh badan saja tanpa menyelam, tanpa harus berenang ada di dalam kolam air. Tapi kalau mandi itu sifatnya adalah mandi sunnah, seperti orang mau mandi Jumatan, kan sunnah Ustaz. Nah, atau mandi janabah, misalnya semalam dia junub, belum sempat mandi untuk sholat subuh, keburu sholat subuh dia bangun jam 4:30, belum mandi junub Ustaz. Nah, bagaimana? Kan haram dia sembahyang subuh belum mandi junub kan? Maka dia mandi junub, mandi wajib, lalu ambil air wudu. Maka bagaimana dengan dia dengan mandi seperti itu? Pasti air akan masuk ke dalam telinganya. Selama itu tidak dia tuangkan air yang dalam gayung itu ke dalam telinganya, artinya dia cuma menggayungkan begini lalu dia menuangkan ada di atas kepalanya, walaupun air itu masuk ke dalam telinganya masih tidak apa-apa, artinya tidak membatalkan puasa selama tidak israf. Selama tidak israf dan tidak dengan cara apa? Menyelam. Saya kira itu satu mungkin jawaban yang mungkin bisa kami berikan. Terima kasih Habuya atas jawabannya. Jazakumullah ahsanal jaza atas jawaban yang telah diberikan. Demikianlah hukum mandi di bulan Ramadan atau saat seseorang berpuasa, yaitu apabila dilakukan dengan sengaja maka jelas hukumnya membatalkan. Atau perinciannya yaitu apabila mandinya adalah mandi yang disyariatkan oleh syariat, maka ada dua catatan. Yang pertama, tidak dilakukan sengaja untuk memasukkan air ke dalam telinganya. Yang kedua, dilakukan dengan cara menggayung atau mengguyurkan air, tidak dengan cara dia menyelam. Apabila dilakukan dengan cara menyelam atau sengaja memasukkan air ke dalam telinga, maka hukumnya dapat membatalkan puasa.
Yang kedua, apabila mandinya mandi yang tidak disyariatkan, misalnya mandinya untuk menyegarkan badan atau membersihkan badan, maka hukumnya apabila ada yang masuk ke dalam telinga sengaja atau tidak sengaja, hukumnya dapat membatalkan puasa. Sehingga solusinya adalah mandinya apabila masih di pagi hari, siang hari atau sore hari, mandinya sebatas di bawah kepala atau badan ke bawah. Itu adalah kesimpulan daripada hukum mandi di bulan Ramadan atau hukum mandi bagi seseorang yang berpuasa. Saya tambahkan sedikit, Ustaz, apabila mandi itu dilakukan di waktu malam hari nggak ada masalah. Karena sebagian masyarakat awam juga salah memahami. Berarti kita selama bulan Ramadan tidak boleh mandi dong, Ustaz? Ya boleh mandi, silakan, tidak apa-apa. Bahkan mandi setiap malam bulan Ramadan ada yang mensunahkan. Nah, sebagaimana yang pernah disebutkan dalam pernyataan para alim ulama itu, setiap kita akan datang ke masjid untuk sholat tarawih, kita sunnah untuk mandi. Kita sunnah untuk mandi, untuk bersih badan. Jadi saat kita datang ke masjid sudah berbau wangi, segar badan kita, dan sudah tampilannya pun kelihatan lebih rapih. Saya kira itu tambahan sedikit. Apabila terjadinya mandi atau mandinya dilakukan setelah berbuka, maka hukumnya tidak masalah. Bahkan tadi disebutkan oleh Abu Yahya Alwi, hukumnya sunnah mandi sebelum berangkat tarawih agar lebih bersemangat untuk melakukan tarawih. Mungkin itu permasalahan tentang mandi di bulan Ramadan atau mandi bagi orang yang berpuasa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.